Halo guys, ketemu lagi bareng gue Edwin Sterinata di First Touch. Dan kali ini gue akan mereview ya. Ini pekan terakhir, pekan ketujuh sebelum kita masuk ke Oktober. Nanti ada jeda internasional karena kita persiapan di round 4 kualifikasi Piala Dunia ya. Sebenarnya ada pekan ke-8, cuma memang ditunda oleh operator supaya persiapan tim nasional Indonesia ya senior itu bisa lebih maksimal gitu. Nah, gue akan bacakan dulu hasil-hasil di pekan ke-7. Ya seperti biasa ada 9 pertandingan ya, dan dimulainya itu hari Kamis ya. Hari Kamis 25 September, Bayangkara Presisi Lampung harus mengakui keunggulan tim tamu Malut United ya 1-0. Jadi Bayangkara menghadapi Malut 0-1, kemenangan untuk Malut. Kemudian ada PSBS Biak menjamu Madura United, skornya imbang 0-0. Oke. Kemudian hari Jumat ada tanggal 26 September ya kemarin. Semen Padang menghadapi Bali. Semen Padang harus kembali mengakui keunggulan tim tamu ya, Bali United dengan skor 1-3. Bali United menang. Dan Dewa United menjamu Persebaya, skornya 1-1. Match yang seru, nanti akan gue highlights, nanti akan gue bahas ini. Dan di hari Sabtu, Persita menang atas Persib Bandung. Penuh dengan drama sebenarnya pertandingan ini, dan juga sangat seru ya. Nanti juga gue akan bahas, oke. Jadi Persita Persib, Persita mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Kemudian Persijap menghadapi Persik Kediri ya, kalah Persijap di kandang sendiri dengan skor 0-2. Kemudian PSM Makassar menjamu PSM Jogja, skornya imbang kacamata 0-0. Nah, hari Minggu ada pertandingan Persis Solo menghadapi Arema, skornya 2-2, seru juga nih match. Dan berarti tadi malam ya, itu kebetulan gue yang siaran, salah satu match yang paling seru yang pernah gue bawain. Borneo FC menjamu Persija Jakarta, dan Borneo masih mempertahankan rekor 100%, sapu bersih kemenangan, dan menang atas Persija dengan skor 3-1, oke? Ada 3 pertandingan yang mau gue bahas. Yang pertama adalah Dewa United menghadapi Persebaya ya. Jadi kemarin sempat, kalau kalian ingat, gue sempat bilang bahwa pertandingan ini pasti akan berlangsung seru karena tipikal mainnya mirip. Mereka biasa bermain dengan 4-3-3 atau 4-2-3-1 dengan inisiatif untuk mendominasi. Dan itu memang dari sejak awal sudah dilakukan, khususnya oleh Dewa ya. Karena Dewa ini kan bermain sebagai tuan rumah, mengincar kemenangan, dan sebenarnya Persebaya juga bukannya tanpa peluang gitu ya. Beberapa peluang juga banyak mereka hasilkan. Dari Bruno Moreira, kemudian Perovic gitu ya, dan Gali Freitas yang memang punya tusukan berkali-kali dari sisi kiri pertahanan Dewa. Cuma memang Dewa itu kuat sekali di tengah ya, karena mereka punya Messi Doro dan juga Jaja gitu. Jadi penguasaan bola mereka, dominasi, bagaimana area atau lini belakang mereka, center back mereka itu juga punya kualitas dalam build up serangan gitu. Jadi pertandingan sebenarnya berlangsung seru sampai di menit ke-38 Dejan Tumbas kena kartu merah ya teman-teman. Karena dianggap menyikut wajah dari Taisei Marukawa ya, Taisei Marukawa. Sehingga dengan keluarnya Dejan Tumbas yang bermain sebagai gelandang bertahan di formasi 3 di tengah itu, maka sedikit pincang sehingga dominasi Dewa semakin menjadi-jadi gitu. Jadi meskipun Dewa mendominasi dengan sangat luar biasa ya, penguasaan bola mereka tinggi sekali dan hampir mengurung gitu pertahanan Persebaya. Persebaya sesekali melalui serangan balik cepat lewat 2 pemain cepatnya gitu ya, Rivera dan juga Bruno, itu cukup merepotkan sebenarnya. Nah cuma pada akhirnya memang ya akhirnya sulit juga gitu ya dengan bermain dengan 10 pemain, kalah jumlah pemain. Dan gue juga nggak nyangka gitu ada satu crossing dari Brian Fatari ya, early crossing katanya, istilahnya gitu. Early crossing itu nggak sampai ke depan, tapi baru tengah maju dikit lah, lepaskan crossing dan disundul dengan baik oleh Septian Bagaskara, pemain pengganti. Gol ya, itu menit ke-70. Dan kalau melihat pertandingan rasanya nih mungkin akan berakhir ke kemenangannya Dewa ya. Segalanya mereka unggul, jumlah pemain, penguasaan bola, peluang yang diciptakan.
makin menjadi-jadi, dominasi serangannya luar biasa. Begitu banyak peluang tercipta. Tapi tetap banyak yang meleset atau enggak, ya memang penyelamatan Hernando Ari juga luar biasa saat itu. Nah, drama terjadi di menit ke-90 plus 10, menit ke-100. Yang menarik adalah ada kesalahan dari gua lupa ya, dari fullback kiri gitu sama center back saling nunggu gitu, dimana pada saat itu Catur Pamungkas lagi melakukan sebuah drive ke dalam, masuk ke kotak penalti. Lepas mau nggak mau, Sonny Stephen sebagai orang terakhir, dia harus bisa menutup peluang itu. Cuma sayangnya akhirnya ada sentuhan di kotak penalti dan pelanggaran, ya. Jadi Catur Pamungkas dilanggar, penalti, dan akhirnya Bruno Moreira mampu membuat Persebaya pulang dari Banten itu dengan 1 poin. Ini sebuah 1 poin yang mahal ya, guys, karena memang mereka kan berjuang dari sejak babak yang pertama menit ke-38, khususnya bermain dengan 10 pemain. Jadi sangat disayangkan pastinya untuk Dewa United dan 1 poin yang sangat berharga bagi Persebaya Surabaya. Artinya dominasi di penguasaan bola memang bukan hal yang menentukan lagi ya. Maksud gue gini, kita tuh harus memang efektif dan bisa mencetak gol. Nanti ini berpengaruh nih ke match-match berikutnya yang mau gue bahas. Itu tadi Dewa melawan Persebaya ya. Nah, next kemudian gue akan bahas Borneo menjamu Persija. Ini tadi sempat gue bilang salah satu match yang paling seru yang pernah gue bawain, ya. Dan Persija memberikan perlawanan yang luar biasa sebenarnya. Bahkan di babak yang pertama, kalau gue hitung secara, gue sih nggak menghitung manual, tapi feeling gue jalan itu gue menghitung sebenarnya penguasaan bola dan peluang-peluang itu, tekanan konstan gitu, itu banyak dilakukan oleh Persija. Mereka bermain dengan 4-3-3 ya. Raihan Hanan itu masih dipercaya gitu. Jadi salah satu gelandang mendampingi, ada Van Basten Sosa juga kan, dengan Fabio. Yang menarik ada perubahan di sisi kanan, justru ditaruh Bruno Tubarao. Memang banyak crossing yang berbahaya gitu ya. Dan Gustavo Almeida untuk pertama kali diturunkan di sejak menit awal. Jadi Persija tuh mengincar gol cepat sepertinya dan kemenangan di kandang Borneo ini karena kemudian melakukan sebuah perubahan sedikit lah tadi posisi Bruno, dan bahkan mereka menurunkan 3 center back sekaligus ya. Ada Thales Lira, Rizky Ridho, sama Jordi Amat. Tapi sekali lagi gue harus bilang, Borneo bermain luar biasa. Bukan cuma cara mereka bertahan, mereka bisa menjaga jarak antar lini, jarak antar pemain begitu rapat, dan itu nggak pernah berubah shape-nya gitu kalau kehilangan bola. Dan yang lebih istimewa lagi adalah mereka melakukan sebuah transisi cepat, istilahnya transisi positif gitu ya. Begitu mereka dapatkan bola, dan sangat kerepotan Persija. Berkali-kali Fajar Fatur Rahman di sisi kanan ya, fullback kanan, kemudian di sisi kiri ada Kasambu. Kalau sudah naik overlap, betul-betul membuat Persija kerepotan. Sampai akhirnya pecah kebuntuan di menit ke-45. Vinicius yang mencetak gol dan diawali dari skill luar biasa dari Juan Felipe Villa ya. Wah, itu mungkin kalau kalian tanya gue bilang itu pemain terbaik sih. Karena banyak aksi, banyak skill yang diperlihatkan dan visi yang luar biasa. 2 assist yang diberikan ya ke Vinicius dan juga ke Hirose. Dan babak pertama itu selesai kan 1-0 ya, keunggulan untuk Borneo. Babak yang kedua, Persija makin makin gencar teman-teman, melakukan tekanan bertubi-tubi. Tapi lagi-lagi ya, gue harus makanya kemarin gue bilang, kemarin ada istilah killer pass, itu gue dapatkan dari Coach Danur Windu waktu gue dulu sering siaran bareng tahun 2016 gitu. Itu bisa dibilang juga magic pass, dan nggak semua pemain punya visi seperti itu. Jadi ini kalau konsistensi, gue rasa dia akan jadi banyak incaran musim depan untuk tim-tim lain ya. Juan Felipe Villa ini, kalian lihat deh, kalau kalian nggak sempet lihat bagaimana true pass-nya gitu ya, wah itu luar biasa. Dan gue sempet kaget, nggak ketebak sama sekali, tiba-tiba dia bisa kasih true pass kepada Kei Hirose, dan Kei Hirose sudah dalam posisi yang bagus untuk bisa one on one gitu dengan Andri Tani, dan gol kedua makin berat untuk Persija.
Terus segala cara dilakukan, pergantian pemain dilakukan oleh Mauricio Sousa, tapi pada akhirnya pun mereka kebobolan kembali teman-teman lewat Douglas Coutinho ya, ada crossing dari Fajar Faturrahman, dan ada dua pemain muda yang gue salut sekali ya, memang menjadi pilar di Borneo itu, ada Fajar, ada Rivaldo Pakpahan, dan kan Coach Indra hadir ya di Stadion Segiri tadi malam, nggak tahu apa mungkin dia juga sekalian memantau gitu, tapi itu dua pemain tampil luar biasa sih, luar biasa dua pemain muda. Dan gue selalu senang gitu ya, gue selalu ngobrol sama komentator, baik itu on air ataupun off air, gue selalu bilang gue tuh selalu happy gitu kalau ada pemain muda yang dipercaya terus oleh klub dan berkembang ya. Ini masalah bukan hanya masalah kepercayaan aja, tapi masalah bagaimana mereka juga mendevelop dan terdevelop dengan wadah kompetisi profesional yang mereka terjun gitu. Jadi karena kenapa imbas positifnya itu nanti akan ke timnas, mau itu kelompok usia atau nanti ke senior, kita tidak pernah tahu. Tapi selama mereka terus diberikan jam terbang dan berkembang, bisa menjaga level competitiveness-nya, menjaga dirinya, mereka pasti akan berkembang terus ya, sampai ke level elit, ke level senior. Jadi Persija kemudian bisa memperkecil ketertinggalan di menit ke 90 plus 8 kalau nggak salah. Gustavo Almeida. Cuma sulit ya teman-teman ya, karena sudah sudah tertinggal 3-0 gitu. Jadi itu hanya paling tidak memperkecil ketertinggalan aja, dan skor akhir adalah 3-1. Yang mau gue simpulkan sebenarnya gini sih, sebelum nanti gue ke Persita lawan Persib ya, bahwa memang gue tuh sering kecewa gitu kalau ada beberapa pandit bilang kita harus main menyerang, total football. Konsep total football itu kan sebenarnya memaksimalkan ruang dan bermain multi posisi gitu ya. Sekarang itu udah sulit gitu. Bukannya tidak bisa, sulit karena gue sering bilang juga bahwa sepak bola lapangan tuh semakin sempit. Sempit bukan lapangan yang mengecil ya, tapi pressingnya, tekanannya, gangguannya, sehingga memang kita harus cepat alirkan bola untuk efektif dan mencetak gol. Ya, dan itu yang dilakukan Borneo gitu loh. Mereka mungkin kalah dalam ball possession, tapi dalam hal efektivitas melakukan sebuah transisi itu mereka unggul gitu loh. Nah, di transisi itu apa sih yang paling penting? Yang paling penting adalah ada momentum, ada kecepatan, dan terakhir akurasinya. Akurasi inilah yang jadi kunci gitu loh teman-teman. Jadi gue tuh, pandit-pandit itu apalagi yang merasa paham sepak bola gitu ya, harus paham soal ini juga menurut gue, harus bisa menjelaskan ini ke kalian. Karena percuma aja unggul penguasaan bola, tapi nggak bisa nyetak gol. Ini nanti gue akan mau bahas juga di timnas. Emangnya Belanda sekarang masih pakai total football kan? Enggak gitu loh. Mereka tetap pakai 4-3-3, cuma transisinya diperbaiki. Karena transisi adalah kunci di sepak bola modern sekarang. Ya. Jadi kira-kira gambarannya seperti dulu. Nanti kalau masalah itu nanti gue akan bahas di video lain yang lebih detail. Lebih lama pastinya. Gue akan bahas timnas lah nanti. Plus minus 3-4-3, 4-3-3 seperti apa sih ya, itu nanti gue akan bahas di video yang lain. Nah, kita ke Persib sekarang, ke Persita melawan Persib Bandung. 4-3-3 yang dipakai Persib, jadi berkembang jadi kayak seperti 4-2-3-1 juga gitu ya. Ada Julio Cesar dan juga Federico Barbar sebagai center back. Kemudian yang cukup mengejutkan gue lagi adalah kayaknya Eliano Rendes memang sudah diplot sebagai fullback kiri gitu ya, dengan Kakang Rudianto. Kakang gue juga happy ya, karena sekali lagi pemain muda dipercaya di starting lineup adalah sebuah kebahagiaan bagi gue pengamat sepak bola gitu. Karena ini juga impact positifnya adalah lagi-lagi kita bisa berharap berkembang terus dan dipanggil ke tim nasional senior. Kemudian dua gelandang di 4-2-3-1. Nah, duanya itu ada Tom Hai dengan Luciano Goicoechea, dan William Barros Beckham bergantian bersama Sadir Ramdhani, kadang-kadang rolling untuk bisa mengisi tiga gelandang penopang Ramon di depan. Kadang-kadang William Barros pun bisa ke depan kan. Jadi ada peluang-peluang yang dihasilkan Persib. Persib main dominan, Persib main bagus. Nggak ada yang salah ya teman-teman. Nggak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Persib. Mereka itu banyak sekali peluang dan mereka mendominasi. Satu hal yang mau gue kritik sekarang dari Persib ini, sudah banyak beberapa penalti yang gagal gitu loh. Kemarin itu Luciano gagal ya, tendangan penalti gagal. Jadi, tapi bukan masalah gagalnya. Kalau masalah gagalnya secara umum,
mungkin penalti kick mentality harus ditingkatkan lagi, harus dibenahi lah oleh tim pelatih. Boyan Hodak mungkin sudah harus mengetahui siapa yang kira-kira memang secara mentality itu kuat gitu mengambil penalti. Nah, yang gue sayangkan itu adalah kenapa nggak di-rebound kemarin, dilepas gitu loh oleh Luciano. Jadi tendangan penalti kalau sudah kena sentuhan penjaga gawang, artinya dia bisa melakukan rebound tendangan lagi, kecuali kena tiang atau kena mistar. Karena dianggap menendang 2 kali. Jadi gue agak kaget, maksudnya apakah dia, ada 2 kemungkinan, apakah dia pikir ada pemain yang akan rebound di belakangnya makanya dia lompat itu, atau dia pikir sudah nggak boleh lagi. Memang akan ada aturan baru yang sedang dikaji ya oleh TSG FIFA, Technical Study Group, bahwa sedang dikaji kalau sudah diblok berarti udah gagal gitu. Ya, mau di rebound nggak bisa lagi. Atau mungkin oleh pemain lain baru bisa. Tapi ini sedang dalam proses, belum diputuskan. Jadi kemarin gue kaget juga ngeliat, kenapa nggak di rebound gitu oleh Luciano. Itu yang gue sayangkan, karena kalau dia rebound, Persib unggul. Cuma harus gue akui juga bahwa secara umum Persita bermain juga sangat baik dalam hal yang namanya transisi negatif. Transisi untuk balik ke posisi bertahan ketika kehilangan bola. Mereka fokus, konsentrasi, juga menjaga kedalaman dan menjaga ruang antar lini, ruang antar pemain dengan sangat rapat gitu. Jadi meskipun Persib banyak menghasilkan peluang, ini banyak loh Persib peluang nih. Beberapa misalnya kita tahu lah tendangan dari misalnya dari corner kick Luciano itu nyaris. Kemudian ada sundulan Uliam dari crossing Beckham gitu. Berkali-kali juga umpan kunci dari Tom Hai ke sisi Eliano misalnya. Jadi kreativitas itu sebenarnya ya, kreativitasnya Persib sudah lebih meningkat dengan masuknya Tom Hai. Dan Tom Hai ini sudah mulai mendapatkan level competitiveness-nya yang lebih baik dari sisi fisik dan juga sentuhan bola itu sudah kembali lagi sebenarnya ke permainan terbaiknya. Itu yang diperlukan Persib. Jadi kreativitas memberikan umpan-umpan progresi ke depan itu sudah meningkat dengan hadirnya Tom Hai. Cuma memang gue sering bilang juga ya teman-teman bahwa kesalahan di sepak bola bukan cuma masalah kesalahan di area pertahanan hingga kebobolan, enggak juga. Tapi banyak peluang nggak bisa cetak gol, itu juga salah satu kesalahan di sepak bola. Karena peluang Persib banyak sekali, ya. Hingga akhirnya Persita kan bisa nyetak gol lewat free kick keras gitu dari Javlon Gusenov. 1-0 gitu ya. Kemudian sayangnya lagi di menit ke-91 Persita memaksimalkan juga ketika ada pemain pengganti Esal Sahrul dan cutting inside ke dalam, finishing dengan kaki kirinya, tendangan melengkung ya, nggak bisa juga ditepis, masuk. Jadi pada saat gua nonton juga, wah 2-0 gitu loh. Nah, kadang-kadang situasi-situasi di sepak bola inilah yang kadang-kadang bisa berubah. Ya, kita nggak tahu kalau misalnya kemarin tendangan penalti Luciano itu masuk. Kenapa? Kalau itu masuk ya teman-teman, itu Persita akan makin keluar menyerang. Risiko yang harus diambil, responsnya adalah harus begitu. Mereka keluar menyerang untuk mengejar ketertinggalan, tapi ketika mereka keluar menyerang, itu akan banyak rongga-rongga yang bisa dimaksimalkan oleh para pemain Persib Bandung. Gitu loh. Nah, ketika mereka unggul, mereka akan semakin rapat kan. Kemarin kalau kalian lihat, ketika Javlon cetak gol tuh mereka kemudian menit ke-41 ya, terakhir babak pertama. Babak kedua tuh mereka betul-betul fokus juga. Sesekali counter, adalah beberapa peluang dihasilkan tendangan Bai Sin Yong yang masih bisa ditepis. Hoki Caraka juga punya beberapa peluang gitu kan. Jadi sekali lagi kekalahan ini menurut gue segera harus diambil pelajarannya oleh tim kepelatihan Persib. Tapi gue pasti yakin lah mereka akan melakukan sebuah evaluasi nanti. Kenapa gitu ya, apa yang harus dilakukan mumpung ini juga nanti ada jeda libur dan nanti akan tanggal 16 Oktober mulai lagi. Nanti kita akan lihat gitu seperti apa. Yang jelas dengan begitu banyaknya pemain baru di Persib ini sebenarnya mampu memberikan warna tersendiri, tipikal permainan yang bisa berubah dengan siapa yang dimasukkan. Jadi sebenarnya game plan-nya itu bisa banyak gitu yang dilakukan oleh
Boyan Hodak gitu ya. Oke, kira-kira itu dulu karena sekali lagi menurut gue masih banyak waktu. Ini masih pekan ke-7 dan masih ada apa ya sekitar 31 pekan lagi apapun masih bisa terjadi gitu ya. Sekarang perubahan di klasemen aja menarik gitu kan. Oh ya, ada satu gol sundulan Beckham ya. Sundulan Beckham yang mampu memperkecil ketertinggalan Persib tapi tidak mampu, kemudian Persib tidak mampu lagi menolong karena memang golnya sudah terjadi di menit-menit ke 90 plus 8 sehingga waktu sudah tidak cukup untuk mengejar kembali. Yang jelas secara permainan cukup oke, tapi hasilnya yang tidak sesuai harapan. But it's okay, inilah sepak bola gitu. Yang mau menang juga semua tim mau menang gitu ya. Dan selamat juga buat Persita Tangerang yang akhirnya meraih kemenangan atas tim kuat Persib yang salah satu tim yang dijagokan juga untuk bisa meraih gelar juara musim ini. Jadi lagi-lagi teman-teman bahwa ke depan akan sangat seru ya, BRI Super League. Dan masih akan banyak kejutan-kejutan yang mungkin kita bisa lihat. Biasanya tim-tim itu yang sudah matang nanti di putaran kedua itu baru mulai memperlihatkan tajinya, baru mulai terlihat konsistensinya gitu. Nah, gue juga mau lihat nih Borneo FC yang meraih rekor 100% sapu bersih kemenangan, apakah masih bisa konsisten di kedepannya ketika nanti mulai sudah terbaca cara mainnya ya. Ini juga masih akan sangat seru. Oke, kira-kira itu dulu dari gue ya yang meng-highlight 3 pertandingan tadi. Nah, sekarang gue mau update, ini dia klasemen sementara sampai dengan pekan ke-7. Kalian bisa lihat Borneo FC masih tentunya tidak tergeser. Kokoh di puncak klasemen, hasil dari 6 kali bertanding, 6 kali semuanya sapu bersih, menang 18 poin. Dan ada satu kejutan lagi ya, PSIM Jogja sekarang ada di posisi kedua, 7 kali bertanding, 3 kali kemenangan, 3 imbang. 1 kalah, 12 poin. Malut United juga sudah mulai merangsek ke peringkat ketiga, 7 kali bertanding, 3 kali menang, 2 kali imbang, dan 2 kali kalah, 11 poin. Dan Persija ada di peringkat keempat, 7 kali bertanding, 3 kali kemenangan, 2 imbang, dan 2 kali kalah dengan 11 poin. Sisanya kalian bisa lihat sampai dengan gua akan highlight juga di peringkat ke-16 Persis Solo, 7 kali bertanding, baru meraih 1 kali kemenangan ya, 5 poin. Dan peringkat ke-17 ada PSBS Biak, 7 kali bertanding, 1 kali kemenangan, poinnya sama dengan Persis Solo tapi sepertinya kalah di selisih gol. Dan peringkat terakhir ada Semen Padang, 6 kali bertanding, 1 kali kemenangan dan 1 kali imbang ya, 4 kali kalah baru meraih 4 poin teman-teman. Oke, kemudian kita bisa lihat daftar top scorer sementara. Dalberto kemarin menambah 1 golnya lagi, sekarang ada di peringkat pertama, maksudnya tidak tergeser ya, Dalberto dengan 8 gol. Dan di peringkat kedua nama-namanya masih sama, ada Ciro Alves, ada Mariano Peralta, Maxwell Persija, dan Uliam Baros Persib dengan 4 gol ya. Kira-kira itu dulu teman-teman, ya luar biasa. Pertandingan-pertandingan seru ini masih banyak yang bisa Anda saksikan dan masih banyak juga yang bisa gua ulas, yang bisa gua preview juga. Nanti mungkin nggak tahu hari Jumat atau Sabtu gue akan posting khusus untuk kita preview round 4. Dan di minggu depan gue akan undang satu narsum untuk kita perdalam lagi soal peluang Indonesia di ronde keempat. Termasuk gue akan bahas untuk kita luruskan sama-sama bahwa bukan formasi yang paling utama. Ya, bukan formasi. Apa itu nanti tunggu aja. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan First Touch ya, channel dari gue Edwin Setiadinata. Sekali lagi kasih tahu teman-teman ya. Gue seobjektif mungkin kalau mengulas sebuah pertandingan. Dan jangan lupa likes dan subscribe channel ini. Channel ini adalah gue bikin sejelas mungkin, seobjektif mungkin untuk kalian supaya mendapatkan gambaran yang jelas dari pertandingan-pertandingan yang sudah kita bisa saksikan sama-sama ya. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye.